Halo teman-teman, permisi Bang Tons di sini. Yes teman-teman, di video kali ini kita langsung belajar aja salah satu website yang akan biasa kita buka nanti ya untuk ngecek ya, menganalisa sebuah token micin ya atau sebuah token atau sebuah project yang mau kita invest tentunya ya. Namanya adalah seperti yang terlihat di layar kalian itu, yaitu Pucoin.app ya. Memang begitu, bukan .com, oke? Jadi kalian ini namanya website top level domain ya. Kalau kalian belajar tentang website, nggak apa-apa, bukan harus .com, .net, tapi ada .app namanya. Oke, langsung aja, teman-teman. Cara penggunaan daripada si website Pucoin ini adalah kalian bisa lihat pertama kali buka seperti ini, kalian bisa klik logonya ini dan segala macam. Kemudian di sini ada harganya. Jadi ternyata si Pucoin itu juga ada tokennya, ada projectnya. Nah, kalian bisa beli. Kemudian kalian bisa join ke Telegramnya, tinggal klik ini aja. Nah, kemudian defaultnya akan langsung aktif di menu chart. Di sini ada yang lain dan seterusnya ya, kalian bisa manfaatkan. Tapi juga ini memang sebuah web based system yang ada versi premiumnya. Di sini kalian bisa bayar dengan ya fitur-fitur sebagai premium, dapat kelebihan-kelebihan apa di sini bisa. Tapi teman-teman, nggak apa-apa, kita pakai yang gratisan aja dari dia. Ya, ini juga sudah membantu kita. So, kemudian kalau kalian mau lihat chart, multi chart itu bisa di sini ya. Jadi kalian bisa pantau di sini saham-saham, token-token ya, token-token apa yang kalian mau pantau. Ya, ada 6, ada 9 yang dia sediakan, saya udah pernah coba. Kemudian di sini ada about, kalian bisa lihat tentang apa ini ya, Pucoin. Kalian bisa beli di sini, buy ya, dengan harganya saat ini $2,35 begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harga chartnya. Nah, ini harga chartnya mereka ya. Kalian bisa lihat di sini pernah naik. Nah, ini kalau kita lihat di daily, chart daily, day itu artinya daily ya. Nah, ini pernah naik kemudian turun-turun, dan di sini boleh dibilang sideways lama. Dengan harga tadi berapa? Yes, ini dia harganya. Oke, itu dia tentang si Pucoinnya. Di sini menu about, multi, kemudian menu trade. Di sini trade itu kayak kalian mau beli ya. Ini sebetulnya bisa ke pancake 1, pancake versi 2 ya. Ini nggak apa-apa. Kemudian kalau di about tadi misalnya, nah ini di sini sih biasanya ada juga, tapi nanti kita akan lihat waktu di project lain. Kemudian ada tools di sini, kalian bisa pilih ya. Di sini kalian bisa ngecek ya. Ini tools tambahan dari mereka ya. Contohnya adalah ini multi chart tadi. Kemudian di sini ada rook check ya, rook pull atau enggak gitu. Nah, kalian masukkan di sini smart contract-nya. Ya, kemudian versi premium tadi udah. Advertise, kalau kalian punya project kemudian mau diiklankan di Pucoin juga bisa. Oke. Nah, kemudian cara menggunakannya adalah kalau kalian mau konekkan wallet kalian, MetaMask ya, biasanya kalau di Google Chrome. Nah, itu bisa kalian konekin di sini. Dalam contoh ini saya nggak konekkan ya. Nah, apa itu wallet? Nah, ya kan? Nah, itu nanti di video yang lainnya. Tapi saya akan mereview tentang atau membahas atau menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara menggunakan website Pucoin ini. So, jadi kalau kalian misalnya join di beberapa Telegram gitu, intinya di websitenya atau di Telegram, kalau ada dikasih yang namanya nomor smart contract, kalian masukkan di sini gitu. Kemudian kalian lihatlah chartnya di sini, buy info holdersnya dan seterusnya. Nah, itulah yang justru kita bahas sekarang. Nah, contoh misalnya ada smart contract yang kebetulan di sini saya sudah pernah buka ya, namanya Pucoin yang ini ya. Di sini kalian bisa lihat yang promo, bisa juga di sini ya. Ini mereka ini project-project ini mempromosikan di Pucoin gitu. Nah, kemudian yang wallet ini tidak ada di sini ya. Kemudian di start ini, kalau di started ini maksudnya dikasih bintang, saya nggak tunjukkan sama kalian koin atau project apa aja yang saya bintangin, kira-kira gitu. Nah, contoh kita ambil di sini. Nah, jadi kalau ada sebuah project, ada smart contract, itu nih di sini di address di komputer kalian pasti kelihatan di atas. Nah, ini tuh nomor smart contractnya sebetulnya dengan URL penuhnya ya begini, Pucoin ya, pucoin.app /tokens /. Nah, ini nomor smart contractnya. Atau sebetulnya memastikan lagi kita bisa lihat dari sini, ini dari Pucoin contract ya. Ini kita klik, kemudian kita lihat. Nah, ini dia ya kontraknya. Nah, ini di programming pakai Solidity, kemudian inilah isi kontrak mereka secara programming ya gitu. Nah, ini adalah di website BSC Scan ya. Ingat, kenapa di BSC Scan? Karena ini jaringannya atau networks-nya adalah Binance gitu ya. Nggak apa-apa. Kemudian di sini nanti akan kita bisa lihat lagi
token tracker ya PooCoin gitu. Nah, ini nggak usah kita bahas di BSC Scan, ini langsung kita close, kita kembali ke PooCoin-nya. Nah, kemudian di sini kita apa yang penting? Nah, dari sini yang kalian harus baca adalah total supply sebanyak 5 juta something. Ini nanti beda-beda tergantung tokennya, tergantung projectnya. Nah, kemudian market capitalnya ya, besar duit yang sudah terkumpul ya, including lock atau yang exclude burn ya. Itu sejumlah berapa market capitalnya atau market cap gitu, 12 juta something dolar ya, 12 juta dolar lebih. Nah, kemudian ini adalah dana yang tersimpan ya, dana yang tersimpan sebagai liquidity provider mereka sejumlah, nah ada di BNB berbasis BNB ya, PooCoin berbasis BNB, PooCoin berbasis BNB, kemudian ya ada lagi PooCoin berbasis BUSD gitu. Jadi mereka liquidity providernya ditaruh di situ. Ya, ini dana-dana yang tertera ya pada project ini di sini gitu. Nah, kemudian ini lagi yang sebelah kiri ini adalah PooCoin transaction. Kita buka ya. Saya klik kanan, open new tab artinya, kemudian melihat kontraknya nomor berapa, holdersnya berapa banyak. Nah, ini 3 ini langsung saya buka. Oke, yang pertama di bagian transaction. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini transfer dan segala macam. Nah, ini transaksi hash itu kayak nomor-nomornya lah. Kayak nomor invoice gitulah. Nah, ini 23 detik yang lalu, 26 detik yang lalu, 1 menit yang lalu. Jadi orang-orang pada beli kira-kira gitulah. Nah, ini di sini ya, historinya akan ada di sini. Nah, totalnya ada berapa transaksi? Ada 470.000 something. Kira-kira begitu. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian tadi ini saya close, sebetulnya ada di sini, tapi ini saya close aja. Nah, kemudian smart contract-nya tadi ini udah kita bahas juga sebetulnya, which is itu adalah tadi transaction, kemudian kontraknya yaitu yang ini. Kemudian ini saya close ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bagian holders. Nah, ini. Nah, di bagian holders kita bisa lihat, holders itu adalah pemegang saham. Nah, ada berapa banyak pemegang sahamnya, ada address-nya atau holdernya, 61.000 something address-nya. Address-nya itu berupa nomor wallet kalian itu. Nah, apa itu wallet nanti saya bahas di video-video yang lainnya, atau mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu nomor wallet atau address wallet ya. Nah, inilah jumlah holders-nya. Oke, sip. Nah, kontraknya sebetulnya tertera di sini. Inilah nomor kontrak daripada project yang namanya token PooCoin. Oke. Nah, kemudian jumlah desimalnya daripada bit ya, bukan bit, apa jumlah desimal. Jadi kalau gini, kalau 1.500 rupiah ya itu 1.500,00 gitu kan. Nah, kalau kalian lihat di perbankan biasanya 2 digit di belakang angka itu suka ada nongol. Nah, itu kalau di perbankan. Tapi kalau di supermarket nggak ada 2 digit, misalnya harga sampo 1.500,05 nggak ada gitu. Nah, tapi di project token ini atau koin-koin itu biasanya ada desimalnya. Jadi di belakang komanya ditunjukkan. Nah, kemudian ini official website-nya. Dan ini social profile daripada si project ini. Tapi by the way ini saya jadi ngebahas di BSC Scan ya, but it's okay, sedikit nggak apa-apa. Nanti video yang lainnya akan ngebahas khusus tentang masalah BSC Scan. Oke, ini kita close, balik ke PooCoin. Oke, di sini kalian bisa klik ini untuk ngecek ya developer wallet checkernya. Maksudnya si developer itu, teman-teman yang punya project itu kan ada nomor walletnya. Nah, kita bisa lacak, bisa tracking dia melakukan apa aja sih dari nomor walletnya itu. Nah, ini akan dia loading. Memang di bagian ini, di bagian dev wallet checker ini agak take time, loading begitu, dan kita bisa lacak di sini. Dia ngapain aja sih gitu. Nah, kalau di sini kurang lebih gini sih. Kalau warna hijau berarti itu mereka sebetulnya sebentar, ini send to wallet. Nah, kalau hijau mereka memasukkan duit, jadi kayak buyback gitu loh. Nah, kemudian kalau remove LP mereka itu nih di sini actionnya itu remove LP, itu berarti mereka si pemilik project ini itu ngambil duit dari walletnya. Ngambil bukan berarti buat dimakan, buat di pesta pora, buat dikantongin sendiri gitu, buat poya-poya, bukan teman-teman. Ini tuh mereka ngambil ya untuk membangun project itu gitu loh. Apa yang dibutuhkan? Ya mungkin mereka mau beli hosting, mungkin mereka lagi butuh dana beli server dan lain-lain. Ya terserah lah, itu projectnya pasti dikerjakan gitu. Kenapa mereka ngambil duit? Kira-kira gitu. Oke, kita back ya. Kita kembali. Nah, kemudian di bagian sisi kanan ya, ini sama yang tadi saya bahas di depan pertama buka, ada promote. Artinya orang lain mempromosikan token-tokennya atau projectnya di PooCoin. Nah, kemudian di bagian sini adalah wallet. Nah, ini kurang tahu ini wallet siapa ya. Ini kita lewat dulu aja. History adalah yang pernah kita buka. Started adalah yang kita kasih bintang. Kalau kita kasih bintang berarti nanti akan muncul di sini. Di sini. Misalnya saya mau mudah mengakses si PooCoin ini, saya kasih bintang aja di sini gitu. Kalau enggak tinggal saya buka lagi
saya klik lagi, saya unklik lagi, kira-kira gitu. Nah, itu dia ya. Nah, ini adalah nama projectnya, ini adalah simbolnya atau tickernya berbasis BNB gitu, karena kita di jaringan Binance. Nah, kemudian kita paste di sini nanti addressnya atau simbol, contohnya BTC. BTC itu kan Bitcoin. Nah, bisa juga gitu, atau Facebook Metaverse, ya kan? Facebook Metaverse. Nah, kalian bisa tinggal lacak yang mana. Ya, ketik nama boleh, ketik ticker atau simbolnya boleh. Ya, simbol itu adalah kayak kalau rupiah IDR itu simbol. Ya, nah kemudian ini diabaikan aja biar default. Kalau ini fungsi nge-reload supaya chart ini di load ulang, ini biarin default atau auto selection, biarin begitu. Nah ini juga, yang ini juga biarin aja. Nah kemudian ini adalah website daripada si project itu, biasanya nongol di sini. Ada beberapa project yang nggak nongol, jadi ini websitenya, kalian bisa klik langsung, maka diarahkanlah ke websitenya, gitu ya. Nah kemudian ini kita close. Kemudian ke Telegramnya. Nah ini kalian bisa langsung join ke Telegram mereka karena mereka mencantumkan Telegramnya di sini. Oke, yang ini di bagian sini adalah iklan. Kemudian kalau kalian mau connect ke wallet, udah tadi saya sebut di sebelah kanan ini ada tombol connect. Jadi akan terkoneksi ke wallet kalian. Apakah itu aman? Yes, aman. Selama kalian sifatnya adalah untuk melacak atau melihat dari wallet kalian itu tervisualisasikan nanti di chart ini gitu, bahwa misalnya project ini kalian beli gitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ya, mungkin di tempat kalian pertama kali buka ini cuma ada D, itu artinya daily. Kalian bisa klik tombol ini itu untuk menunjukkan time frame atau TF ya, time frame 1 menit, 5 menit dan seterusnya. Jadi artinya kalau D itu adalah lambang daripada daily. Daily itu melambangkan bahwa satu chart. Nah, apa itu chart? Satu candle ini, satu warna ini itu dilambangkan atau merepresentasikan satu hari gitu loh. Nih, perhatikan di sini, ini 21, kalian perhatikan di bawah sini ya. Ini tanggal 21 ya, chartnya, candlenya ya. Kemudian ini 20 dan seterusnya. Jadi ini merepresentasikan tentang bahwa ini adalah dalam satu harinya pergerakannya begini. Kalau kalian mundur ke 12 hour, 12 jam maksudnya, jadi satu candle ya, itu adalah mewakili 12 hour. Jadi tergantung berapa atau tergantung pilihan time frame berapa yang kalian klik, maka itu melambangkan daripada candlenya. Oke, sip. Nah, kemudian di sini adalah volume. Volume itu adalah jumlah penjual dan pembeli. Nah, kalau kita dekatkan ke candle yang ini tanggal 21 jam 19, itu jumlahnya 2833K. Sebanyak itulah penjual dan pembeli bergerombol di jam itu. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau kalian mau setting chart kalian mau ada warna apa itu bisa di sini. Ya, yang roda gigi ini kalian klik, nanti kalian bisa setting sendiri di sini mau seperti apa. Oke? Sip ya. Cancel. Kalau kalian mau full screen, kalian klik yang ini. Kalau kalian mau capture, misalnya, aduh saya butuh screenshot ini, kalian bisa tekan tombol yang ini, yang gambar kamera untuk mengambil screenshot. Oke? Nah, kemudian kalian bisa di sini perhatikan ada kecil ya. Di sini ada kecil, ini kalian bisa klik begini untuk memunculkan tools-tools yang bisa kalian gunakan, teman-teman. Nah, ini kecil sih, ini memang agak ringkih ya, kecil banget sih di sini. Dan for your information, ini adalah chart yang biasa dipakai dari satu platform berbasiskan web base namanya TradingView. Nah, ini. Jadi mereka sebetulnya ngambil chart dari TradingView, dan banyak banget platform di luaran sana memang mengambil chart dari TradingView karena memang TradingView keren banget sih. Mereka bisa mensajikan data cukup baik, cukup banyak juga. Karena contohnya ini, kalian lihat saham-saham lokal aja, misalnya BBCA di sini ada juga, Bank BCA gitu ya. Ini bisa juga gitu. Tuh, saham loh padahal. Tapi ya itulah dia, jago ya. Makanya orang banyak ngambil ke tradingview.com ya. Ini ada stock, future, forex, CFD, crypto dan seterusnya. Oke, ini nggak usah kita bahas, kita close, kita kembali ke PooCoin. Nah, kemudian di bawah ini ya biasalah, ini volume ya. Kalian udah cukup familiar. Yang di bawah ini merah hijau ini itu adalah lambang daripada jumlah volume penjual pembeli yang masuk ke market gitu. Oke, sip. Kemudian ini harga ya udah pasti bergerak lah ya. Ya, ini bisa nongol di sini dari mana? Ini kan ini ada nongol di sini ya. Harga real ini bergerak ya. Ini PooCoin ini bergerak dari mana? Sengaja saya munculkan di sini, teman-teman. Kalau kalian mau itu dimunculkan di bagian ini high low price-nya saya munculin. Kemudian appearance, nah di bagian di sini simbol sebentar. Simbol OHLC bar di sini dia. Nah, ini simbol label name. Nah, ini saya munculkan.
Kalau kalian mau muncul, sebetulnya nggak dimunculkan pun bisa, yaitu dari mana? Ini kalian kalau lihat di pojokan sini, nah ini yang ini, nah ini bisa kalian lihat di sini, nih pojokan ini, ya sama aja di situ, cuman kadang susah gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian waktunya ini pakai di sini kalian bisa pakai di sini. Ini ada juga settingan yang lain-lainnya. Kemudian waktunya, nah ini kalian bisa ubah. Kalau saya pakai UTC plus 7, ada juga yang UTC gitu ya. Nah, ini masalah time zona waktu, time zone ya. Oke. Sip. Kemudian ke bawah ya ini nge-track atau menunjukkan masalah penjual dan pembeli. Ini jumlah penjual yang masuk di jam-jam sekian, ya kan? Di jam ini gitu loh. Jumlah seller. Nah, ini seller, para penjual. Mereka ngejual gitu tokennya. Ini yang membeli tokennya gitu. Token mana? Ya token project ini gitu. Ini Shipu Coin gitu ya. Sip. Kemudian iklan nggak muncul ya. Ini ada tombol advertise here sengaja karena saya pakai ad blocker dari extension Chrome, jadi nggak kelihatan. Sebetulnya di sini di kiri ada 2 iklan, di bawah ini juga ada 2 iklan. Oke guys, itu aja. Semoga kalian ngerti. Ini kalau mau menyembunyikan ini tekan ini juga. Nah, itu bisa tersembunyi ya. Tapi kalau defaultnya dia dimunculkan begini. Sip. Nah, kalau trade ini adalah ya sama tadi yang seperti di depan, yang di sini. Nih, trade yang di sini. Nah, cuman ini dimunculkan dalam bentuk ada chartnya si project. Ini diklik, nah gitu. Tujuannya adalah apa? Ya mau beli si project ini, mau beli si token ini, gitu teman-teman. Dari mana belinya? Nah ini contoh, kalian punya BNB, ya udah beli dari BNB ke project ini gitu loh, atau project lain di sini nanti bisa kalian cari, gitu. Oke, sip. Itu aja. Semoga kalian ngerti. Kalian rewind lagi video ini dan gampang belajar dengan Bang Tons. Kalian rewind terus. Sampai jumpa di puncak sukses. See you at the top.